Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Fragmen peta terakhir. Selanjutnya, kami akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spasial ini. Tangan lelaki tua Baoshan mengusap ruang kosong di depannya dari dalam dinding spasialnya yang terdistorsi. Sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin dipancarkan dari sayap kuno. Sayap iblis Phoenix. Xiao Yan terkejut saat melihat sepasang sayap tulang yang dikenalnya ini. Ekspresinya segera menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku Heaven Demon Phoenix sangat menghargai mayat dan garis keturunan anggota suku mereka. Siapapun yang berani mengambil mayat akan dikepung dan diserang oleh suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia selalu takut mengungkapkan Heaven Phoenix Wings padanya. Tanpa diduga, barang pertama yang dijual di pameran perdagangan spasial ini adalah sayap-sayap ini. Sepertinya suku Heaven Demon Phoenix telah bertemu dengan banyak serangan diam-diam, tapi seperti yang diharapkan. Tubuh Heaven Demon Phoenix penuh dengan harta karun. Tidaklah aneh bagi seseorang untuk menargetkan mereka. Xiao Yan dengan sombong di dalam hatinya. Dia juga sangat sadar bahwa satu-satunya balai lelang yang berani berurusan dengan sayap Demon Phoenix hanyalah pameran perdagangan spasial ini. Sayap Demon Phoenix, sayap dari Heaven Demon Phoenix. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa jarangnya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi skill Flying Dou, tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa mengejar Anda dalam hal kecepatan. Suatu keharusan untuk membunuh orang lain atau melarikan diri. Orang tua Baoshan tersenyum saat berbicara. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut menyinggung Heaven Demon Phoenix. Pemilik sayap Demon Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil kilat 4 warna. Setelah evaluasi kami, sayap Demon Phoenix sangat berharga. Oleh karena itu, siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata lelaki tua Baoshan terdengar. Xiao Yan menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Dia sudah memiliki sepasang sayap Demon Phoenix dan secara alami memahami manfaatnya. Dengan mengandalkan mereka, Xiao Yan telah melarikan diri dari tangan orang yang jauh lebih kuat darinya berkali-kali. Namun, karena Xiao Yan sudah memilikinya, dia tidak akan menaruh perhatiannya pada mereka. Aula besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi lelaki tua Baoshan tidak cemas. Wajahnya masih penuh senyuman. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum suara serak akhirnya berkata, "Aku menginginkannya." Mata Xiao Yan melihat ke arah asal suara itu. Dia melihat sosok manusia di Dupeng secara acak melemparkan botol giok ke arah lelaki tua Baoshan. Orang tua Baoshan menerima botol giok. Dia membukanya dan melirik sebelum tersenyum. Matanya melihat sekeliling dan bertanya, adakah yang mau menawarkan harga yang lebih tinggi dari ini? Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Ini tidak mengejutkan orang tua Baoshan. Pemilik asli sayap Demon Phoenix ini adalah Douzun bintang 6. Tidak buruk bahwa itu bisa ditukar dengan pil obat pil lightning tingkat 8 4 warna. Tidak ada yang akan bersaing untuk itu dengan harga yang lebih tinggi karena tidak sepadan. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia melihat tidak ada yang membuka mulut mereka. Dengan jentikan jarinya, sayap Demon Phoenix di depannya terbang ke orang yang telah menawarkan tawaran. Penawar meraih sayap itu dan memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Transaksi ini sangat sederhana. Kedua belah pihak akan bertukar barang pada saat yang sama karena barang yang mereka tukarkan semuanya sangat mahal. Tempat ini berbeda dari pelelangan biasa.
Kecuali jika ada alasan khusus, kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah ketika barang yang mereka bayarkan jauh melebihi barang yang ingin mereka beli. Lagi pula, orang-orang di sini bukan pengisap. Yao Lao menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Kemungkinan seseorang bisa menemukan lusinan orang di sini yang bisa mengeluarkan sesuatu yang melampaui pil obat tingkat 8 pil lightning 4 warna. Namun, sebelumnya hanya satu orang yang menawar. Itu sebagian karena daya pikat sayap Demon Phoenix ini tidak mencukupi, tetapi itu juga menunjukkan ketenangan orang-orang ini. Haha, barang kedua yang akan kita lelang hari ini. Orang tua Baoshan tersenyum setelah berhasil menyelesaikan transaksi pertama. Objek lain sekali lagi melintas dan muncul di depannya. Anehnya, itu adalah gulungan emas pucat. Badan kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Dou ini diciptakan oleh Saint Liu Li 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang mempraktikkan Dou skill ini sampai puncaknya, tubuh seseorang akan tampak tidak bisa dihancurkan seperti logam, pukulannya bisa meruntuhkan langit, dan kakinya bisa memecahkan tanah. Ini adalah jenis keterampilan Dou yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan bersama. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar perkenalan lelaki tua Baoshan. Badan kaca King Kong ini sepertinya menjadi metode untuk melatih tubuh fisik seseorang. Sepertinya cukup kuat untuk mencapai kelas Tian. Pemilik Dou skill ini ingin menukarnya dengan metode Ki afinitas air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja, tidak apa-apa jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat yang nilainya sama. Orang tua Baoshan tersenyum saat berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini cukup tertarik dengan keterampilan Dou ini. Oleh karena itu, seseorang membuang gulungan biru pucat setelah lelaki tua Baoshan berbicara. Gulungan itu akhirnya mendarat di tangan Pak Tua Baoshan. Orang tua Baoshan menerima gulungan itu. Dia membukanya dan melirik. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia dapat berbicara, dua orang lainnya melemparkan gulungan ke arahnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan muncul di tangan lelaki tua Baoshan. Ada 4 orang yang tertarik dengan badan kaca King Kong ini. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat gulungan di tangan lelaki tua Baoshan. Keempat gulungan itu adalah metode Ki kelas rendah kelas Tian. Itu hanya beberapa saat tetapi banyak metode Ki kelas Tian, yang sangat langka di dunia luar, telah muncul. Adegan ini bahkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Memang benar bahwa seseorang berhubungan dengan hal-hal berbeda pada tingkat tertentu. Saat itu, dia telah berjuang hidup dan mati sebelum dia beruntung berhasil mendapatkan keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah 4 gulungan dibuang. Orang tua Baoshan membuka masing-masing dari keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Mereka sekali lagi dibuka semenit kemudian. Dia menjentikkan jarinya dan 3 dari gulungan di tangannya ditembak kembali ke pemiliknya. Dia tertawa, setelah pemilik Dou skill melihat penawaran itu, kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini, lengan bajunya terangkat saat dia berbicara. Gulungan Dou Ki berwarna emas di depannya terbang ke belakang aula. Selanjutnya, itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Gulungan ini diletakkan di cincin penyimpanan orang itu dalam sekejap mata. HMPH. 3 lainnya mendengus lembut tidak senang ketika metode Ki yang mereka tawarkan tidak dipilih. Jelas, suasana hati mereka sedang buruk. Orang tua Baoshan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara itu. Dia terus mengadakan pameran dagang. Item yang muncul selama perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Dou hingga metode Ki, dari pil obat hingga harta karun alam yang luar biasa, dari senjata hingga kuali obat,
Setiap benda yang dikeluarkan akan menimbulkan keributan di dunia luar, tetapi tidak mengejutkan di sini. Meskipun benda-benda yang dilelang ini langka, Xiao Yan tidak menawar untuk itu. Dia tidak menawar apapun selain buku racun berjudul Sky Quiet Poison Code. Dia telah menggunakan 2 pil obat pil lightning tingkat 85 warna untuk membeli buku untuk dokter peri kecil. Salah satu alasan mengapa dia tidak menawar barang lebih banyak adalah karena barang yang diminta pihak lain cukup keras. Alasan lainnya adalah dia tidak membutuhkan benda-benda ini di dalam hatinya. Apa yang disebut kode racun langit yang tenang telah dibuat oleh seorang elit Dousheng yang disebut Saint Sky Quiet Poison ribuan tahun yang lalu. Elit Dousheng ini suka menggunakan racun sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan sebuah gulungan yang berisi metode penyempurnaan dari berbagai racun misterius. Beberapa racun mematikan bahkan dapat menyebabkan seorang elit Douzon menjadi sengsara. Meskipun buku ini memiliki kekuatan yang besar, buku ini mengharuskan seseorang untuk meneliti racun sebelumnya dan agak tidak ortodoks. Kalau tidak mungkin Xiao Yan membelinya dengan mudah. Meskipun Xiao Yan tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri, benda-benda membingungkan yang dilelang membuka mata Xiao Yan. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa begitu banyak ahli top bergegas ke pameran perdagangan spasial ini. Hal-hal yang diperdagangkan di sini sangat langka. Saat satu demi satu benda langka berhasil ditukar, suasana di aula besar menjadi jauh lebih panas. Mata panas keluar dari banyak doupeng. Mereka menatap tajam ke arah lelaki tua Baoshan di tengah aula. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening adalah bahwa fragmen peta yang terkait dengan api teratai setan pemurnian belum muncul. Selanjutnya, kami akan mulai melelang item kedua hingga terakhir dari pameran perdagangan ini. Orang tua Baoshan, yang baru saja berhasil memperdagangkan barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Xiao Yan, yang merasa sedikit tidak sabar di dalam hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya saat kulit kuno ini muncul. Dia menatap fragmen peta kuno sementara napasnya di dalam doupeng menjadi lebih kasar dan lebih berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiao Yan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Haha, ini hanya pecahan peta. Tidak ada energi khusus untuk itu. Namun, setelah mempelajarinya, kami sampai pada kesimpulan bahwa pecahan peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurni yang legendaris. Pak Tua Baoshan mengangkat kulit tua itu dengan tangannya. Semua mata di dalam aula besar berkumpul di bagian peta kuno setelah kata-kata lelaki tua Baoshan terdengar. The Purifying Demon Lotus Flame berada di peringkat ketiga di peringkat Heavenly Flame. Api surgawi semacam ini, yang tampaknya hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan seseorang seperti Yao Lao belum pernah melihatnya secara pribadi. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari 3 api surgawi teratas. Mereka adalah kekuatan sejati yang bisa menghancurkan dunia dan sudah berada di luar kendali manusia. Siapapun yang bisa mendapatkan dan mengendalikan api surgawi ini akan menemukan sangat sedikit lawan di benua Douqi. Ini karena api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.